Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dari segi jasmani maupun rohaninya. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Wijdan berterima kasih karena diberikan kepercayaan untuk menjadi MC dalam talk show Islami yang berjudul Membangun Mental Health dalam Perspektif Konseling Islam. Dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Saudara Jaka yang akan bertindak sebagai pemateri pada talk show kali ini. Kita tanya dulu nih kabar Jaka, boleh? Apa kabar Jaka? Jaka baik, semoga sehat jasmani dan rohaninya juga nih ya. Oke, Amin, dilanjut. amin. Langsung ke bagian inti nih Jak acara. Kan kita lagi bahas tentang mental health nih Jak. Kira-kira apa sih Jak sehat mental itu? Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, mohon maaf apabila nanti di pertengahan terkendala signal, soalnya lagi ada gangguan. Langsung aja ya. Terima kasih kepada Aulia Wijdan dan seluruh teman-teman yang udah bersedia untuk belajar bersama mengenai apa itu mental health atau kesehatan mental. Nah, berbicara mengenai sehat mental, menurut saya pribadi, yang disebut dengan sehat mental itu adalah ketika seseorang mampu dengan tepat merespon dunianya, itu disebut dengan sehat mental. Jadi, ketika kita mengalami sesuatu kejadian dan respon kita itu masih tepat dengan lingkungan, dengan dunia, itu disebut dengan sehat mental. Maka, sebenarnya sehat mental itu ada dua cirinya, yaitu sabar dan syukur. Ini kenapa bisa jadi dua sih, Jak? Kenapa bisa ada sabar dan ada syukur? Nah, jadi gini, teman-teman. Ketika ada sebuah kejadian dan kita masih mampu berpikir positif, mempunyai respon atau sikap yang positif terhadap suatu kejadian, itu yang dinamakan dengan sabar. Jadi sabar itu ketika kita mampu untuk memiliki kemampuan untuk bersikap positif, punya perilaku yang positif atas suatu kejadian, itu namanya sabar. Lalu kalau syukur itu apa, Jak? Nah, syukur itu adalah ketika kita mampu untuk menikmati apa-apa yang kita punya, mampu menghayati apa-apa yang kita punya. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, seringkali kita tidak menikmati dan menghayati apa-apa yang kita punya. Dan malah inginnya sesuatu yang tidak kita punya. Nah, jadi sehat mental itu cirinya cuma ada dua, yaitu sabar, mempunyai sikap yang positif atas suatu kejadian. Kalau kita mampu menikmati dan kejadian di masa sekarang dan sabar, nggak terlalu mikirin masa lalu, nggak terlalu takut akan masa depan, itu namanya lagi sehat mental. Sabar dan syukur ini membuat seseorang mempunyai respon yang tepat terhadap kejadiannya. Berarti mentalnya sehat. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu, awal. Oke, lanjut nih, Jak. Perilaku seperti apa sih yang dikategorikan sebagai gangguan mental? Nah, seseorang disebut mempunyai gangguan mental atau mulai terganggu mentalnya itu adalah ketika dia tidak mempunyai kemampuan bersabar dan kemampuan bersyukur. Contohnya kemampuan bersabar itu ketika dia tidak mampu mempunyai pikiran, perasaan yang positif terhadap kejadian. Ketika dia tidak mampu lagi mempunyai sikap dan juga perilaku yang positif, maka dia mulai terganggu mentalnya. Mentalnya mulai tidak sehat. Itu menurut sabar. Nah, dari segi syukur, ketika dia ketika seseorang tidak mampu berpikir dan merasa
di saat ini, tapi kemudian pergi jauh ke masa lalu, meratapi atau mengutuki masa lalu, nah ini yang disebut dengan tidak bersyukurnya ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, paham nih. Tapi ada sedikit pertanyaan, Jak. Tadi Jaka bilang tidak mempunyai seseorang untuk sabar dan syukur, inilah yang membuat seseorang mulai terganggu mentalnya. Nah, terganggu mental itu seperti apa sih, Jak, kira-kira? Oke. Seperti apa sih orang yang terganggu mentalnya itu? Cirinya adalah tidak mampu lagi merespon dengan tepat kejadian-kejadian yang dialaminya, dan respon yang tidak sehat mental ini ada yang masih normal levelnya, ada juga yang tidak normal, yang membuat, nah ini nih, yang membuat sedih kita sekarang ini, kebanyakan orang banyak sekali yang googling hal-hal yang tidak tepat, mencari indikator-indikator atau ciri-ciri yang tidak sehat mental, yang tidak tepat lewat Google, dan melabeli dirinya seolah-olah dia masuk di gangguan mental. Contohnya nih yang sedang marak sekarang adalah seperti bipolar, mood swing, tahu lah ya. Jadi semua penyakit gangguan yang dialami seseorang seperti bipolar, mood swing, paranoid, sebutlah macam-macam namanya itu tidak bisa lewat Google. Itu diagnosa yang harus dilakukan oleh profesional seperti psikiater. Sok-sok bilang bahwa diri kita memiliki gangguan mental yang itu adalah sesuatu yang salah dan merusak diri. Itu namanya self-diagnosa. Diagnosa diri itu tidak baik dan bahkan bisa merusak diri kita sendiri. Jadi, tidak selamanya loh ketika teman-teman mengalami atau merasa terganggu mentalnya itu otomatis langsung sakit. Otomatis langsung mengalami gangguan mental. Tidak seperti itu, teman-teman. Tapi bisa jadi karena kehilangan kemampuan, kesabaran, dan kemampuan bersyukur. Karena hal ini merupakan cara kita untuk merespon dengan tepat lingkungan kita. Gitu. Oke. Jadi intinya jangan mendiagnosa diri sendiri ya, gitu ya, Jak. Betul. Lanjut nih, Jak. Kalau begitu, langkah seperti apa sih yang perlu dilakukan untuk mengetahui level gangguan yang masih normal atau yang tinggi nih, Jak? Oke. Cek sebelumnya suara saya kedengeran kan? Masih terdengar. Oke. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah level gangguan kita masih normal atau tidak? Ya, salah satu caranya yaitu datang ke profesional. Kalian bisa konsultasi terlebih dahulu kepada konselor, kepada psikolog, atau lebih jauhnya ke psikiater langsung. Bukan dengan Google ya, dan sok tahu mendiagnosa diri, mencari-cari kita ini termasuk ke dalam gangguan mental yang mana lewat Google. Nah, lalu di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri gangguan mental. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauhnya, takutnya malah nanti menambah self-diagnosa itu. Nah, kalau teman-teman penasaran, merasa mempunyai gangguan mental, segeralah konsultasikan kepada konselor, psikolog, atau psikiater. Seperti itu. Oke, kalau seperti itu. Lanjut ya, Jak. Lalu bagaimana nih cara kita untuk membedakan gangguan mental yang masih normal dengan gangguan mental yang sudah mesti datang ke profesional nih, Jak? Kira-kira gimana cara membedakannya? Oke. Nih ada ciri sederhana yang bisa kita lakukan apabila kita perlu nggak sih datang ke profesional? Cirinya sangat sederhana. Yang pertama adalah pastikan dahulu bahwa kita ini masih bisa mengontrol diri kita sendiri. Masih bisa mengontrol apa enggak? Artinya apa? Artinya apa? Ada kejadian, ada peristiwa, maka kita bisa mengontrolnya. Apabila kita tidak bisa mengontrolnya, apabila kita tidak sadar akan kejadian atau peristiwa itu, maka itu
perlu datang ke konselor, psikolog, atau psikiater. Nah, apabila kalian masih mau bertanya seperti ini, kenapa ya mood aku misalnya berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu. Nah, ini termasuk kategori masih sadar, masih mengetahui bahwa dirinya itu masih sadar loh, saya tuh masih bisa melabeli diri itu tandanya itu masih sadar, dia masih bisa mengevaluasi peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Apabila dia tidak sadar dalam melakukan kesehariannya, tiba-tiba misal dia langsung bayangkan kejadian yang langsung seperti itulah pokoknya ya. Nah, itu yang harus datang ke psikolog atau psikiater. Kalau masih mampu mengevaluasi kejadian, masih mampu memikirkan suatu kejadian, itu masih normal levelnya. Yang dibutuhkan hanyalah kemampuan bersabar dan kemampuan bersyukur. Nah, tapi kalau teman-teman tiba-tiba tidak sadar akan perilakunya, tiba-tiba skip nih, hilang beberapa kejadian dalam hidupnya, atau biasanya yang teman-teman rutin lakukan, tiba-tiba sampai di sini misalnya, nggak sadar nih teman-teman, skip sebentar. Nah, teman-teman perlu buru-buru konsultasi kepada konselor, psikolog, atau psikiater. Jadi kalau teman-teman masih mampu untuk mengevaluasi kejadian hariannya, masih menyadari betul di setiap kejadian sehari-harinya itu masih gangguan mental yang wajar. Itu bisa jadi bukan gangguan mental yang butuh ke profesional, tapi cukup dengan kemampuan sabar dan juga syukur. Nah, bisa jadi nih antara stres dan frustasi apabila kalian memiliki atau merasa hal-hal yang kayak Ya, gimana Saudara Jaka? Sinyal nih kayaknya ya. Hilang orangnya. halo. Ya. Aduh, maaf jadinya. Oke. Nggak apa-apa. Tadi suara saya jelas kan tadi? Jelas. Oke. Dilanjut ya. Tadi sempat menyinggung soal stres frustasi. Yang itu kedengeran kan bagian itu kan? Kedengeran. Oke. Bahas mengenai stres. Stres itu apa sih? Stres itu adalah ketika kita mengalami suatu kejadian dalam hidup kita, dan kejadian ini yang kita persepsikan, kita anggap beban, ini namanya stres. Kan dalam menghadapi kondisi seperti ini, contohnya ya, kita diberi tugas dari dosen, merasa ini beban dan berat, itu namanya stres. Tapi teman-teman yang perlu diketahui di sini adalah stres itu tidak semuanya bukan berarti stres itu ada dua jenis ternyata. Stres yang bentuknya aktif dan buruk, jadi ke tubuh kitanya itu jadi tidak berdaya, merusak performa kita, itu namanya distress. Halo? Ya,